Lah kemudian kalau terjadi misalnya insiden salah tembak dan sebagainya, itu langsung di blow up besar-besaran, Israel membunuh orang sipil. Apa enggak sebaliknya, justru lihat insiden yang kemarin itu, insiden sahabat lagi. Mereka melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil, dan 5.000 roket dijatuhkan seperti itu kan tidak pilah-pilah mana yang menjadi sasaran. Kalau Israel biasanya yang disasar itu kan tempat persembunyian kelompok-kelompok militan tadi. Itu yang pertama. Shalom sahabat khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Banyak orang yang salah paham. Pahamnya salah terkait dengan masalah yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dengan Hamas. Dan tidak sedikit orang yang salah membangun pernyataan dan menghakimi salah satu dan merasa paling tahu sebenarnya apa yang terjadi. Kita akan tinjau berdasarkan sejarah supaya semakin terang melalui penyampaian hambanya Bapak Pendeta Dr. Bambang Nursena. Semoga memberkati. Dan kalau menurut Bapak sendiri, kira-kira prospek perdamaian Israel dan Palestina ini setelah pasca penyerangan ini bagaimana Pak? Ya, memang itu berita yang mengejutkan ya. Saya menyebutkan ini sebagai sebuah terang-terangan serangan teroris. Dan ini sesungguhnya tidak fair ya, karena apa? Hari Sabat itu kan hari di mana orang-orang Yahudi tidak boleh bekerja. Dan itu persis seperti yang pernah terjadi dengan Milhemet Yom Kippur. Pada saat perang Yom Kippur itu juga ketika orang Yahudi tidak siap untuk melakukan perbuatan apapun, apalagi perang. Maka ini bagi saya adalah bukan mewakili Palestina, karena ini akan merusak prospek perdamaian ke depan. Karena Hamas itu tidak mewakili Palestina, itu adalah suara garis keras ya terhadap semua penyelesaian konflik di Timur Tengah, secara khusus adalah Israel. Dan Hamas kan tidak mengakui eksistensi negara Israel, dan ini akan menyulitkan dalam perundingan. Ya, ini satu fenomena yang menurut saya memang cukup mengagetkan. Pertama, karena itu dilakukan pada hari Sabat, hari suci bagi umat Yahudi, tidak boleh bekerja. Kedua, korbannya adalah orang-orang sipil. Dan dalam hukum perang sejak zamannya Hugo Grotius tahun 1590-an, bahkan sebelum tahun-tahun itu, hukum perang kuno itu tidak boleh melakukan kekerasan terhadap sipil, wanita, dan seterusnya. Saya kira ini merusak prospek perdamaian. Hanya senjatanya itu dari mana? Itu yang kemudian Kongres Amerika Serikat itu minta itu supaya diteliti dari mana Hamas dapat senjata itu. Apapun reaksi negara-negara terhadap insiden yang kemarin itu, cepat terjadi gencatan senjata, termasuk PBB. Saya kira itu ya tidak adil. Artinya bahwa sebuah negara yang secara hukum internasional itu resmi diserang, dan yang melakukan itu adalah kelompok yang tidak mengatasnamakan sebuah negara, tapi itu adalah sebuah organisasi. Bahkan banyak sepakat bahwa itu organisasi teroris yang melakukan itu. Dan ini akan merusak prospek perdamaian Israel Palestina, bahkan akan merugikan Palestina sendiri di meja perundingan. Kalau menurut saya, kan Indonesia katanya itu negara non-blok, bebas aktif ya. Artinya kalau kita mau menjadi pendamai antara Israel Palestina, kita harus bergaul dengan dua-duanya. Jangan hanya karena informasi sepihak dari Palestina, kita terima mentah-mentah langsung kita memusuhi Israel. Ya, saya kira itu kemudian yang penting untuk kita lakukan.
kalau kita membela kemerdekaan Palestina itu tidak diwakili oleh Hamas. Karena Hamas itu adalah suara garis keras dari Palestina terhadap penyelesaian konflik Israel, tidak melalui jalur dialog, tidak melalui jalur dua negara dalam koeksistensi damai. Padahal kalau kita lihat sejarahnya ya, sebetulnya kan kenapa itu Badai Al-Aqsa itu melakukan penyerangan tiba-tiba terhadap Israel? Itu karena pembalasan. Selama ini mereka telah memberlakukan ketidakadilan terhadap orang Palestina, secara khusus adalah mereka melakukan penganiayaan atau apalah terhadap orang-orang di Masjid Al-Aqsa. Itu harus di cross check dong. Artinya ini suara kelompok pro Hamas, tapi tolong juga dengarkan suara Israel. Mungkin kalau di Indonesia kita bisa baca Fakta Israel dari Ibu Monik, itu kan banyak memberi informasi tentang suara Israel harus fair dong. Ya. Saya kira itu, jadi kita tidak bisa mendengar satu pihak. Kita mau jadi juru damai kok kita hanya mendengarkan satu pihak. Itu yang pertama. Terus kedua, kita juga harus melihat bagaimana trik-trik kelompok militan itu. Kadang-kadang beberapa orang masuk di antara kerumunan jemaah di masjid. Lah, tugasnya keamanan Israel, polisi atau tentara itu kan menangkap orang-orang militan ini yang bergabung di antara para jemaah. Lah kemudian kalau terjadi misalnya insiden salah tembak dan sebagainya, itu langsung blow up besar-besaran. Israel membunuh orang sipil. Apa enggak sebaliknya? Justru lihat insiden yang kemarin itu, insiden Sabat lagi. Mereka melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil, dan 5.000 roket dijatuhkan seperti itu kan tidak pilah-pilah mana yang menjadi sasaran. Kalau Israel biasanya yang disasar itu kan tempat persembunyian kelompok-kelompok militan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari aspek sejarah, tentu dari aspek hukum internasional. Kenapa penjelasan mengatakan tidak ada negara Israel harus dibebaskan dari peta bumi? Itu terus logikanya bagaimana? Artinya gini, awal dari negara Israel itu, ini terlepas dari soal agama, soal yang lain-lain, itu kan terjadi saat Perang Dunia Pertama. Jadi waktu Perang Dunia Pertama itu Inggris berhadapan dengan Jerman dan sekutunya, termasuk Turki. Waktu Turki masih menjadi istilahnya itu kekhalifahan kan. Nah kemudian mereka kalah perang, Turki ini kalah perang karena sekutunya Jerman kan. Kemudian karena Inggris dan sekutunya pemenang perang. Nah pada saat Perang Dunia Pertama itu orang-orang Yahudi yang sudah mulai aliyah dari awal abad 19 itu, mereka beli tanah-tanah dari tuan-tuan tanah dari Turki atau dari Utsmani tadi. Bahkan banyak tanah rawa-rawa yang banyak sekali penyakit malaria saat itu dibeli sama orang-orang Yahudi itu. Itu surat-surat pembelian itu diterbitkan kok banyak itu data-datanya. Ya, kemudian tempat rawa-rawa itu ditanami pohon pohon minyak kayu putih itu, eukaliptus, untuk mengusir nyamuk. Ketika kemudian jadi pemukiman secara bertahap, orang-orang Yahudi aliyah dari Eropa, dari Amerika, dari Polandia mendirikan tempat di situ. Kemudian saat Perang Dunia Pertama, orang-orang Yahudi ini membantu Inggris. Orang-orang Arab yang tinggal di wilayah Palestina juga membantu Inggris. Tapi sayangnya Inggris hanya melalui deklarasi Balfour, mereka hanya menetapkan bahwa tanah Israel, tanah Palestina itu hanya untuk satu negara Yahudi, yang menimbulkan protes orang Arab. Nah ini kita sama-sama berjuang melawan Jerman dan sekutunya kok cuma negara Yahudi. Lalu lewat Komisi Lotfield tahun 1937 itu kemudian disepakati, diusulkan solusi dua negara dalam koeksistensi damai, negara Yahudi dan negara Palestina. Kemudian orang-orang Palestina dengan bantuan negara-negara Arab protes, tidak boleh ada negara Yahudi di situ.
1937 tadi ya, 1947, kemudian ada yang namanya keputusan dari Liga Bangsa-Bangsa ya, yang memutuskan bahwa artikel 181 itu loh, bahwa itu negara untuk Israel dan untuk Palestina. Nah, kemudian yang Palestina itu belum sepakat, Yahudi bisa terima. Ya. Akhirnya berdasarkan resolusi 181 tadi, kemudian mereka curi start memproklamirkan kemerdekaan Israel langsung. Nah, kemudian pembagian wilayah yang 50-50 untuk Palestina untuk Israel karena serangan bangsa Arab yang mendukung Palestina. Kemudian Israel yang menang perang, ya otomatis kalau menurut hukum internasional yang menang perang akhirnya menguasai wilayah, dan seterusnya sampai nanti perang kemerdekaan tahun 48, perang Yom Kippur 67, perang 6 hari, perang Yom Kippur tahun 73, sampai sekarang ini ketika munculnya PLO, reaksinya munculnya Hamas dan sebagainya. Jadi selesaikan di meja perundingan. Dan Indonesia kalau benar-benar negara bebas aktif, ya harus mendengar dua-duanya. Saya ini kadang-kadang ya kalau mendengar lagu kebangsaan Israel, kenal yang namanya Hatikvah, itu saya terharu. Saya kira gini, tidak ada satu bangsa yang tidak pernah kehilangan identitasnya selama ribuan tahun kecuali Israel. Ini pembelajaran nasionalis bagi bangsa kita. Prasasti tertua yang menyebut Israel itu disebutkan dalam bahasa hieroglif, yaitu Yasir-Il. Yasir-Il Fikat Uben Velak. Israel tidak ada lagi keturunannya, telah binasa, itu dikeluarkan oleh Fir'aun Meren Petah I tahun 1205. Sekarang disimpan di Museum Nasional Kairo ya. Saya pernah lihat itu. Itu prasasti tertua. Jadi artinya identitas Israel yang disebut Yasir-Il itu bukan hanya klaim sepihak Torah, bukan klaim sepihak tanah kitab suci Yahudi yang kemudian diwarisi utuh-utuh oleh gereja Kristen, tetapi juga dibuktikan oleh sumber-sumber sejarah. Keluarnya bangsa Israel dari pembuangan Babel atas dasar dekret dari Kores Agung, itu ada prasastinya. Prasasti Slinder Kores Agung, bahkan nama Raja Daud, Raja Salomo, itu semua ada prasasti yang mendukung. Misalnya prasasti Kalender Geser, prasasti Teldan yang menyebut nama Raja Daud, Bet David, itu lengkap semua. Tidak pernah identitas Israel itu hilang. Makanya nyanyiannya begini. Ini dalam bahasa Ibrani ya. Kol ot balevap Benima nefes Yehudi homia. Jauh di lubuk hati kami jiwa seorang Yahudi mendamba. Ulfaate misra kadima ayin lesion Sofia, dan sampai ke ufuk timur mata kami tetap melihat Sion. Bayangkan, mereka dari segala penjuru selalu melihat kepada Sion. Atlo apta tikfatenu hatikfa batsnot alpayim liot amkopsi Bearseno Eret Sion Yerusalem. Tetapi tidak hilang harapan kami, harapan 2000 tahun lamanya menjadi orang merdeka di tanah sendiri, di tanah Sion dan di Yerusalem. Makanya dulu pernah ada opsi kita mau pakai Uganda, tidak mau, karena negara Sion yang mereka rindukan. Jadi kita bandingkan dengan lagu kebangsaan kita, ya, Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kenapa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Karena jiwa kita pernah nyaris mati, dicabik-cabik oleh sektarianisme, fanatisme agama. Tidak satu kita.
hilangnya Bhinneka Tunggal Ika sejak era Majapahit abad 14 telah menyebabkan negara kita pecah-pecah menjadi negara-negara lokal, negara-negara daerah. Kapan itu muncul kembali? Penemuan buku negara Kertagama yang mengingatkan wilayah Indonesia yang begitu luas. Lalu muncul Budi Utomo yang sebagai cikal bakal kebangkitan nasional, sampai Sumpah Pemuda kita mengatakan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Baru muncul proklamasi 17 Agustus. Kesimpulannya apa? Indonesia tidak pernah kehilangan tanah air. Mereka tetap punya wilayah dari Sabang sampai Merauke. Tapi kita, Indonesia, pernah nyaris kehilangan identitas kita sebagai bangsa. Makanya hati-hati, ini menjelang tahun politik. Saudara-saudaraku, teman-temanku, semua sahabatku, jangan kita mau dipecah-pecah karena agama. Jangan mau kita dipecah-pecah karena sekte-sekte yang berbeda-beda. Mereka tidak berhutang apapun, tidak menyumbangkan apapun terhadap Indonesia. Tapi dengan air mata para patriot kita, dengan darah kita berjuang untuk negara kita. Masa kita mau dicapik-capik oleh ideologi transnasional yang tidak punya andil, tidak punya sumbangan, tidak punya kontribusi untuk Indonesia merdeka. Kita nyaris kehilangan keindonesiaan kita nyaris kehilangan kita nyaris kehilangan identitas kita sebagai bangsa. Tapi kita tidak pernah kehilangan tanah air. Beda dengan Israel. Dia kehilangan tanah air berkali-kali ketika ditawan ke Babel, ketika Asyur, ketika perpecahan dua kerajaan, muncul kembali kerajaan Hasmonaim Makabe. Hanya bertahan sampai tahun 60-an sebelum Masehi. Setelah itu dijajah kembali oleh Roma. Dari Roma kemudian mereka mengalami diaspora tahun 70, tahun 135, baru kembali tahun 1948. Mereka nyaris kehilangan, mereka pernah kehilangan negara mereka, tanah air mereka. Tapi selama ribuan tahun mereka tidak pernah kehilangan identitas mereka. Saya orang Israel. Makanya 2000 tahun dari ufuk timur mereka merindukan Sion. Setiap Paskah, ini terlepas daripada orang Yahudi tidak terima Yesus, itu urusan lain. Itu urusan privat mereka, jangan kita urusi itu. Tapi sebagai satu bangsa, melihat sejarah unik yang tercatat dalam Alkitab, siapa yang tidak tergetar dengan itu? Itu alasan orang Kristen kenapa tetap mencintai Israel. Sekalipun kita juga bisa membedakan kelompok-kelompok politik yang berlaku tidak adil terhadap orang Palestina. Begitu juga kita berjuang untuk Palestina dalam koeksistensi damai. Tetapi kita tidak berjuang untuk kelompok-kelompok fanatik sektarian yang mau menghapus sebuah negara yang sudah dapat pengakuan secara hukum internasional. Mereka pernah kehilangan tanah air, tapi tidak pernah kehilangan identitas sebagai orang Israel. Mereka rindu Yerusalem, rindu Sion. Setiap Paskah, misalnya ini Paskah tahun 150 Masehi, Lisana Haba'ah Yerusalem, tahun depan di Yerusalem. Tahun depan tiba 136, mereka masih tinggal di Babel, mereka masih tinggal di Irak, mereka tinggal di Mesir. Tahun depannya lagi Lisana Haba'ah Yerusalem. Doa ini bergema 2000 tahun. Dan Adonai Elohim, Elohi Israel, Avenu Sebasemayim, Bapa yang di surga, mendengar suara ini. Dan saya kira suara yang sama yang dulu menolong bangsa yang tertindas akan kembali untuk menolong umatnya. Terima kasih sahabat sudah menonton video ini sampai selesai. Bagaimana menurut sahabat sejarah yang disampaikan hambanya Bapak Dr. Bambang Nursena? Jika ada pendapat, isi di kolom komentar ya. Kita ini negara demokrasi, jadi tidak masalah jika ada perbedaan pendapat. Saya berharap kita tidak cepat tersulut emosi. Kita harus bijak berdasarkan tinjauan sejarah. Jika sahabat mendukung salah satu negara, silahkan. Dan berharap kedua negara menjalin perdamaian, itu juga bagus.
Tetapi pesan saya, janganlah selalu teriak tentang pelanggaran HAM untuk warga Palestina, sementara warga sipil Israel yang tak berdosa pun banyak yang menjadi korban atas keganasan Hamas. Janganlah kita mengutuki Israel, karena mereka bangsa pilihan Allah, penerima Taurat dan jembatan keselamatan bagi bangsa-bangsa, menjadi jalan untuk hadirnya Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam kitab Kejadian 12 ayat 3, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berdasarkan konteks, ayat ini bicara tentang janji Allah kepada Abraham dan mengacu kepada seluruh keturunannya, yaitu Israel. Jadi menurut saya ayat ini harus kita maknai dengan benar. Dengan kata lain, jika kita mengutuki Israel, Allah lah yang akan menjadi lawan kita. Mengapa demikian? Karena Israel adalah bangsa yang dipersiapkan oleh Allah sejak dulu kala. Dan Allah punya rencana maksud mulia untuk bangsa ini. Bahkan kalau kita buka mata, kita lihat bangsa ini sangat berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Mereka adalah bangsa yang kecil tetapi spesial, unik. Bangsa yang sangat berpengaruh, bangsa yang berdampak bagi bangsa-bangsa lain. Dan bangsa ini adalah bangsa yang sangat religius, cerdas, IQ-nya tinggi, dan menjadi tokoh-tokoh yang menciptakan banyak hal. Dan berdasarkan Alkitab, Tuhan sampai utus loh malaikat khusus untuk menjaga mereka dalam hal berperang. Hal ini saya sampaikan tidak bermaksud ingin menunjukkan bahwa saya pro ke Israel. Tetapi saya ingin jelaskan, inilah penggenapan janji Allah yang disampaikan kepada Abraham, dilanjutkan kepada Ishak dan Yakub dan sampai keturunan yang sekarang. Allah sangat konsen kepada Abraham dan keturunannya. Makanya dari dulu sampai sekarang bangsa ini gak pernah punah. Sekalipun banyak bangsa-bangsa yang gak suka kepada mereka dan ingin menghancurkan mereka, ingin menghilangkan mereka dari peta dunia. Dan saya mau katakan itu tidak akan bisa. Sampai kapanpun akan gagal jikalau Tuhan tidak menghendakinya. Sekalipun demikian, kita harus tetap prihatin dengan Palestina, Gaza yang semakin terpuruk. Mereka kehilangan air, listrik, internet, dan pasokan kebutuhan sehari-hari, yaitu makanan, karena diputus oleh Israel. Berdasarkan pengamatan saya, bangsa Israel saat ini sangat murka, sudah kehilangan kesabaran karena melihat ulah Hamas yang bertindak di hari suci Israel dan menelan korban yang tidak berdosa. Jadi kalau bicara masalah ini, lihatlah kedua belah pihak. Saya juga melihat Palestina, saya sedih melihat korban. Saya juga melihat Israel, ada juga korban. Makanya saya putuskan kedua bangsa ini yang sedang bertikai, kita doakan supaya Tuhan hadir, Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Karena masalah ini bisa merambat ke negara-negara sekutu dan berpotensi konflik bisa semakin meluas. Jangan tutup mata atau melihat masalah ini dengan sebelah mata. Kita nggak boleh mentertawakan satu,
lalu memuji-muji yang satu. Dua-duanya kita harus tangisi agar penderitaan rakyat Palestina, khususnya yang tidak bersalah, tidak berdosa, itu berakhir. Mereka bisa hidup berdampingan dengan damai. Itu yang kita harapkan. Oleh sebab itu, sahabat khotbah populer, marilah kita berdoa untuk Israel dan Palestina agar Tuhan bekerja dan perdamaian terjadi dengan cepat. Jikalau masalah ini tidak cepat-cepat dihentikan, maka akibatnya dapat fatal. Namun biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Untuk negaraku Indonesia, janganlah gegabah untuk bertindak. Salah mengambil keputusan, menyesal selamanya, dan rakyat juga yang menderita. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan jajarannya. Mari kita berdoa, dan bagi sahabat yang setuju dengan doa ini, katakan amin di kolom komentar. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersatu hati Tuhan, berdoa buat Israel dan Palestina yang sedang konflik. Kiranya Tuhanlah yang menjadi penengah buat mereka. Kiranya damai sejahtera Allah turun atas mereka. Kami tahu api sudah semakin besar, tapi biarlah Engkau menjadi air buat mereka, memadamkan api yang sangat besar ini Tuhan. Dan kami tidak mau Tuhan ini bisa meluas. Kami ingin hidup berdampingan dengan damai, dan korban tidak berdosa tidak bertambah lagi. Tolong Tuhan buat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, bermaksud untuk menghancurkan Timur Tengah. Engkau yang mematahkan dan Engkau yang menghancurkan niat jeleknya. Jikalau ada kuasa gelap yang ikut campur, Tuhan yang tutup bungkus kedua bangsa ini, dan hanya kasih Tuhan yang menjadi sentral bertahta di atas mereka. Please Tuhan, lakukan sesuatu untuk duniaku damai. Namun biarlah kehendak Tuhan yang jadi, karena kami tidak dapat menyelami kehendak Tuhan yang sangat dalam. Dan berkati juga bangsaku Indonesia, biarlah semakin jaya, semakin bersatu, semakin saling menghargai, mengasihi, karena kami satu bangsa untuk memajukan Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin.